Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan seorang gadis Cirebon sederhana bekerja di butik mewah Dubai Mall, lalu tanpa sengaja menolong pria misterius yang ternyata putra pemilik perusahaan minyak terbesar se-Turki. Namun cinta mereka berubah jadi badai ketika media menuduhnya pemburu harta, dan sang pangeran menghadiahkan berlian hitam seukuran telur unta, mahar paling langka di dunia. Tapi 5 tahun kemudian berlian itu retak. Apa arti retaknya cinta yang dulu bersinar di tengah pasir gurun? Langsung kita ke ceritanya. Dewi, gadis asal Cirebon, bekerja sebagai staf kebersihan di butik mewah Maison Al Zahra Dubai. Tangannya cekatan melipat gaun rancangan desainer Prancis, sementara senyumnya tetap terjaga meski kaki sudah pegal. Bagi Dewi, butik itu bukan sekedar tempat kerja, tapi saksi perjuangan. Ia pernah berjanji pada ibunya di kampung, "Aku akan pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kebanggaan." Janji itu yang membuatnya bertahan meski kadang diejek oleh rekan kerja karena logat Jawanya atau baju seragamnya yang sederhana. Hari itu, nasibnya berubah. Saat sedang membuang sampah ke belakang butik, Dewi mendengar suara benda jatuh dari area parkir. Seorang pria berpakaian lusuh tergolek di aspal, wajahnya tertutup debu. Tanpa pikir panjang, Dewi berlari menghampirinya. Pak, Anda baik-baik saja?" serunya panik. Pria itu membuka mata perlahan, tersenyum samar, sedikit air. Dewi segera membuka botol minumnya dan menolongnya. Ia bahkan melepas sepatunya sendiri agar pria itu bisa duduk nyaman di atas pohon. Setelah tenang, pria itu memperkenalkan diri dengan nada rendah. "Namaku Rashid, aku kerja di proyek minyak dekat gurun." Dewi mengangguk sopan. "Saya Dewi, kerja di butik. Maaf kalau airnya cuma air biasa, saya cuma bawa ini." Rashid tersenyum. Air biasa pun terasa mahal kalau datang dari hati yang tulus. Kata itu membuat Dewi kikuk. Ia nggak tahu pria di depannya bukanlah pekerja biasa. Rashid sebenarnya adalah putra dari Syekh Omar Al-Matar, pemilik salah satu perusahaan minyak terbesar di Timur Tengah. Namun Rashid tengah menyamar, bosan dikelilingi wanita yang mencintainya karena gelar dan uang. Ia ingin tahu apa ada cintanya tanpa status, dan disinilah ia menemukannya. Beberapa hari kemudian, Rashid kembali lagi ke butik, berpura-pura membeli hadiah untuk atasannya. Tapi seiring waktu, alasannya makin gak masuk akal. Kadang ia datang hanya untuk bertanya warna gaun yang cocok untuk ibunya, atau sekedar membawa teh min hangat untuk Dewi. Rekan-rekan kerja Dewi mulai menggoda. "Wah, pembeli setia, jangan-jangan naksir kamu tuh." Dewi hanya tertawa malu, tak ingin GR. Baginya Rashid hanyalah pria baik yang sederhana. Namun Rashid melihat sesuatu yang lebih, ketulusan. Dewi gak silau oleh uang, tidak memandang status. Ia memperlakukan Rashid sama seperti pelanggan lainnya. Bahkan sering menasihatinya untuk hemat. "Kalau kerja keras jangan lupa istirahat ya, duit bisa dicari, tapi badan cuma satu." Malam itu, Rashid pulang dengan hati berdebar. Di jendela apartemennya yang menghadap ke Burj Khalifa, ia menatap langit dan bergumam, "Kalau ada cinta yang lebih berharga dari minyak di bawah tanah, mungkin itu dia." Dewi dari Cirebon. Ia pun bertekad, suatu hari ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk membuktikan bahwa cinta sejati bisa lahir bahkan di antara kemewahan dan debu gurun pasir. Hari yang ditunggu tiba. Dubai tampak lebih gemerlap dari biasanya, seolah langit pun ikut merayakan kisah cinta antara si gadis Cirebon dan putra minyak Teluk. Di ballroom mewah Hotel Burj Al Arab, ratusan tamu berkumpul. Kamera wartawan berderet seperti bintang. Tapi di tengah semua kilau itu, Dewi justru merasa gugup. Ia menatap Rashid yang berdiri gagah dengan jubah putih dan sorban keemasannya. Senyumnya hangat, namun matanya menyimpan sesuatu, rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Ketika kotak mahar dibuka, seluruh ruangan terdiam. Di dalamnya tergeletak permata hitam seukuran telur unta, berkilau dengan cahaya aneh, seolah menyerap seluruh warna di sekitarnya. "The Black Desert Diamond," ucap Rashid lantang, "satu-satunya di dunia. Berlian ini terbentuk dari debu meteor yang jatuh di gurun, berpadu dengan pasir panas.
Tak ada bisa menyatukan keduanya kecuali cinta. Dewi menahan napas. Ia tak mengerti nilai berlian itu, tapi ia tahu makna besar. Kenapa harus aku, Rashid? Tanya pelan. Karena hanya kau yang membuatku melihat dunia bukan dari atas menara, tapi dari tanah di mana manusia belajar bersyukur. Tepuk tangan menggema. Namun di balik sorak bahagia, kamera-kamera mulai menangkap wajah Dewi. Dalam hitungan jam, berita meledak di media sosial. Pekerja imigran Indonesia menekah dengan pangeran minyak teluk. Judul itu viral, tapi tidak dengan cara yang baik. Komentar netizen tajam seperti pisau. Pasti ngincer hartanya. Perempuan opportunities. Rashid pasti kena guna-guna. Media menggali masa lalu Dewi. Foto lamanya saat berseragam cleaner, catatan gaji rendah, hingga alamat keluarganya di Cirebon. Keluarga Rashid pun ikut bereaksi. Sang ayah murka. Dia mencoreng nama keluarga. Seorang pekerja kebersihan gak pantas menjadi istri pewaris almater. Rashid mencoba menenangkan situasi. Ia menggelar konferensi pers, berkata dengan tegas, cinta tak mengenal kasta. Berlian hitam itu bukan lambang kemewahan, tapi kekuatan di tengah tekanan. Namun tekanan justru makin berat. Investor mulai mengancam menarik saham. Keluarga kerajaan menuntut pembatalan pernikahan. Dewi menatap Rashid dengan mata sembab di balkon hotel malam itu. Angin gurun membawa debu halus seolah ikut terbuka. Kalau aku jadi alasan semua ini hancur, lebih baik aku pergi, bisiknya. Rashid menggenggam tangannya. Kau pikir aku bisa hidup tanpamu? Aku rela kehilangan semuanya, asal tidak kehilanganmu. Dewi tersenyum getir. Cinta tak harus memiliki segalanya, Rashid. Kadang, cinta sejati adalah tahu kapan harus melepaskan agar yang dicintai tetap berdiri. Malam itu, Dewi menatap berlian hitam itu di meja. Cahaya lampu menari di permukaannya. Tak ada bayangan kecil, seperti retakan halus. Ia nggak tahu apa itu pantulan cahaya atau pertanda sesuatu yang lebih dalam. Dan sebelum fajar tiba, Dewi pergi diam-diam dari istana Almatar, meninggalkan surat singkat. Aku tak ingin dunia mengenalku karena mahar, tapi karena cinta yang sempat kita perjuangkan. Berlian itu tetap di sana, dingin, berkilau, dan sepi. Saksi cinta yang mulai retak di tengah gurun yang pernah menyatukan mereka. 5 tahun berlalu sejak malam Dewi meninggalkan Dubai. Waktu telah menghapus sorotan kamera, tapi tidak kenangan. Di sebuah gang kecil di Cirebon, tepat di belakang pasar tradisional, berdiri butik sederhana bernama Dewi Atelier. Papan kayunya sudah pudar, tapi di dalam setiap jahitan menyimpan cinta perjuangan. Dewi kini hidup sederhana. Ia menjahit kebaya, baju kemantin, bahkan seragam sekolah untuk tetangga sekitar. Tangan yang dulu memegang kain sutra Paris kini terbiasa dengan bahan katun murah. Namun, di setiap helai belangnya ada ketulusan, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan berlian. Di setiap langkah mesin jahitnya, ingatannya sering melayang kembali ke Dubai. Bagaimana Rashid memandangnya dengan tatapan teguh, bagaimana suaranya saat mengucap janji di bawah langit gurun. Semua itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar, tapi gak benar-benar hilang. Suatu sore, ketika hujan mengguyur Cirebon, Dewi menutup toko lebih awal. Ia duduk di depan jendela, menatap air menetes di kaca. Di luar sana, anak-anak kecil berlarian, tertawa, dan tak kenapa, tawa itu mengingatkannya pada Rashid. Kalau kamu punya anak nanti, semoga matanya secerah matamu, Rashid, gumamnya pelan. Beberapa bulan terakhir, Dewi mulai sering mendengar kabar samar tentang Rashid. Ada artikel lama yang muncul di internet. Pangeran Almatar mengundurkan diri dari Dewan Perusahaan Minyak. Ada juga rumor bahwa ia jatuh sakit akibat tekanan dan kehilangan orang yang dicintainya. Tapi Dewi memilih diam. Ia percaya jika cinta mereka benar, semesta akan mempertemukan lagi, entah di dunia atau di akhirat. Sampai suatu pagi, seorang motor berhenti tepat depan di butik. Seorang kurir basah kuyup berdiri sambil membawa paket kecil bersegel emas. Bu Dewi Rahayu, iya saya, jawabnya bingung. Dari Dubai Bu, ada tanda tangan penerimanya ya. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka paket itu. Di dalamnya ada kotak beludru hitam dan selembar surat. Saat kotak itu dibuka, hatinya seolah berhenti berdetak. Sebuah cincin berlian hitam, sama persis dengan yang pernah ia tinggalkan.
tapi kini retak di tengahnya. Air matanya menetes begitu ia membaca tulisan tangan di kertas kecil di bawahnya. Letaknya batu ini menandakan aku gak pernah utuh tanpamu. Jika batu ini bisa pecah karena waktu, maka cintaku pecah karena jarak yang gak bisa ku jembatani. Tinta surat itu tampak pudar, seperti sudah lama ditulis. Ada bekas noda air, mungkin air mata. Dewi memegang cincin itu erat-erat di dada. Rasanya seperti ada lubang besar di hatinya yang terbuka lagi. Luka lama yang belum sembuh kini berdarah kembali. Malam itu, ia kembali menyalakan lilin kecil dan berdoa. Ya Allah, kalau memang dia masih ada, jagalah dia. Tapi kalau dia sudah pergi, izinkan aku bertemu lagi di tempat yang tak ada lagi prasangka. Angin berhembus dari jendela, meniup lilin hingga redup. Di pantulan kaca, Dewi melihat dirinya sendiri memegang cincin itu, retak tapi tetap berkilau. Dan ia tahu, cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk, dari genggaman menjadi kenangan, dari berlian menjadi doa. Beberapa minggu setelah menerima cincin retak itu, Dewi memutuskan sesuatu yang gak pernah ia bayangkan akan ia lakukan lagi, kembali ke Dubai. Ia tak lagi membawa harapan, hanya ingin mencari kebenaran di balik surat dan batu berlian yang kini jadi simbol kehilangan. Perjalanan panjang itu terasa berat. Ketika pesawat mendarat, aroma gurun dan panas yang menyengat seolah membangunkan kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Rashid, dari jembatan tempat mereka pernah makan shawarma hingga butik mewah tempat ia dulu bekerja. Namun kini semuanya terasa asing. Dewi pergi ke Mansion Al-Zahara. Butik itu masih berdiri megah, tapi kini penjaga pintunya nggak mengenalnya lagi. Anda mau cari siapa, madam? Tanya salah satu karyawan. Dewi melonang ludah. Aku hanya ingin tahu tentang Rashid Al-Matar. Pria itu terdiam sesaat, lalu menunduk hormat. Saya turut berduka cita. Tuan Rashid telah wafat 6 bulan yang lalu. Dunia Dewi terasa runtuh. Suara hiuk-pikuk mal memudar, berganti dengan dengung sepi yang menyayat hati. Bagaimana dia meninggal? Suaranya bergetar. Beliau sakit cukup lama, madam. Tapi sebelum meninggal, beliau menitipkan sesuatu untuk seorang yang bernama Dewi. Dengan panduan sopir keluarga Al-Matar, Dewi membawa ke padang gurun di pinggiran Dubai. Di sebuah makam sederhana dari batu pasir putih. Di atasnya hanya terukir Rashid Omar Al-Matar, 1989 strip 2024. Tak ada kemewahan, tak ada penjaga istana, hanya hamparan gurun luas dengan angin lembut yang berdesir. Dewi berlutut di depan makam itu, menggenggam cincin retak yang kini terasa berat di tangannya. Rashid, kamu benar-benar menepati janjimu. Bahkan di akhir pun kamu masih memberiku cahaya. Air mata jatuh satu persatu ke pasir, menghapus jejak namanya sendiri di atas batu nisan. Tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang pria tua berpakaian jubah krem membawa map coklat. Madam Dewi. Dewi menatapnya dengan mata bengkak. Iya, saya adalah penasihat keluarga Al-Matar. Tuan Rashid menetapkan ini sebelum wafat. Ia bilang, serahkan ini jika ia datang karena cinta, bukan karena penyesalan. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka map itu. Di dalamnya ada surat wasiat, surat tangan, dan selembar akte pendirian yayasan. Dewi terisak. Ia tak pernah tahu bahwa Rashid menciptakan lini perhiasan baru yang terinspirasi dari dirinya. Ia menatap langit gurun. Angin membawa butiran pasir berkilau seperti debu bintang. Cintamu gak mati, Rashid. Ia hanya berubah wujud dari mahar menjadi amal. Malam itu, Dewi menancapkan cincin retak itu di atas makam Rashid. Kilau hitamnya memantulkan cahaya bulan, seolah dua jiwa itu akhirnya menyatu, bahkan dalam dunia panah, tapi dalam abadi yang tenang di bawah langit gurun. Tamat.